Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Kado yang spesial banget dari Indra. Nih. Apa? Itu band seger. Baru juga buka. Apa? Ring. Oh, cincin. Coba lihat dong, boleh nggak dikasih unjuk? Ini cincin yang dikasih waktu di Positano itu bukan? Enggak, ini waktu ulang tahun gue. Oh, waktu ulang tahun. Iya. Banyak ya cincinnya. Ada berapa dikasih Indra? Cuma 2 kok. Ini ulang tahun sama yang Main Positano. sama yang di Positano. Iya. Yang kemarin di lamaran yang dipakein yang ini. Lamaran kemarin kan kalung. Oh, banyak ya Ki? Coba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang lu juga anak soleh sih, anak soleha sih. Senang berbagi juga, jadi dapatnya juga banyak. Iya, amin. Cincinnya dapat 2, kalung. Terus? Udah sih. Udah itu aja. Itu yang paling spesial. Karena kenapa spesial bukan karena ringnya, cuma karena tujuannya apa. Dan cara Indra ngasihnya. Gimana? Ceritain dong. Cara Indra kasih itu kayak gue nggak nyangka sih, gue lagi makan donat. Gue lagi makan donat, lagi belepotan donat. Oke, gue pengen tahu donat untuk Nikita Willy itu masih sama kan bentuk donatnya kan, yang tengahnya bolong kan? Gue pikir artis cantik kayak lu donatnya juga beda. Donat kentang. Donat kentang kampung tau kan? Gue suka banget. Enggak, gue takutnya kampungnya juga kampungan versi lo tuh beda takut. Tadi pada nanya Nikita Willy tuh kalau kentut suka bau nggak sih? Nikita Willy tahu teh jati Cina nggak? Teh jati Cina apa? Oh, dia kan nggak tahu. Emang apa? Itu obat buat mulus-mulus. Oh. Ramu, jadi dia tuh kayak kalau misalkan lu tahu kan obat-obat untuk pencahar. Nah tapi kalau ini tuh bentuknya tea gitu, lo cuma tinggal seduh, dia herbal. Habis itu, buset deh. Oh, ya? Usus lo kayak ditonjokin Ki. Oh ya? Gue sampai pernah numpang di. Oh ya? Gue mau deh. Tapi lo gue saranin jangan pada saat berpergian. Iya. Bukan gara-gara geprek bencu, gara-gara teh ini gue yakin lo merangkak ntar ke kamar mandi. Tapi gue pernah kemarin kan gue naik Himalaya ya, naik gunung. Gue tuh orangnya setiap abis makan tuh pasti ke toilet. Sama gitu. gue juga. Iya, Itu kan yang kayak burung kan? Itu kenapa gue nggak pernah mencoba naik gunung, karena gue kalau pagi gue nggak ke toilet, gue bakal jadi badannya nggak enak, terus bakal jadi cranky. Sama. Gue tuh setiap abis makan selalu ke toilet. Terus itu toiletnya selama perjalanan itu nggak wajar lah gitu. Akhirnya gue tahan buang air besar selama 4 hari. Bisa? Bener. Lo pasti jarang makan tuh? Gue makan kayak orang gila, gue makan banyak banget. Geprek bensu lo pikir gue 1 porsi? Enggak, gue 2 porsi. Sama kayak manusia ya dia Iya. ya, keputusannya ya. Banyak orang yang nanya loh. Oke. Gue makan banyak banget, makanya gue olahraga kayak orang gila. Sebelum si Himalaya ini kita mau bahas yang tadi pada saat Indra ngasih cincinnya. Lo lagi makan donat. Lagi makan donat. Donat seperti biasanya, seperti manusia di peradaban 21st century ini. Iya. Terus makan donat kampung yang ada gulanya kemana-mana nih, ya kan? Okay. Terus tiba-tiba dia dateng bawa kotak merah, terus dia langsung kayak berlutut gitu, kayak will you marry me gitu. Habis itu gue langsung kayak, ini di mana lokasinya? Di apartemen. Nah, habis itu gue kayak, hah? Gue sambil megang donat nih kayak, hah? Now? Gue bilang gitu kayak, maksudnya kok sekarang sih gitu? Lu ngeliat gue lagi makan donat, intinya gitu loh kayak. Habis itu dia bilang kayak, cause I don't have time gitu. Tomorrow I'll meet your mom, I will talk to her. Terus kayak the next day gue akan ajak lo ke nyokap gue dan we will talk to her gitu. Terus abis itu hari Minggu udah makan malam bersama keluarganya dia, kita akan ngobrol sama kakak-kakak gitu. Akhirnya gue dengan mulut belepotan gitu, kayak gue kayak taruh donat gue kayak yes I will gue gitu. Cuma kayak nggak ada romantisnya karena gue belepotan gitu. Cuma kayak itu yang nggak bisa gue lupain gitu. Gue bilang sama Indra kayak ya kalau misalkan di tempat bagus, tempat romantis pakai fotografer, semua orang udah kayak gitu. Sekarang kamu bagus, kamu punya ide lain gitu. Belepotan donat gula, langsung dipakein tuh ringnya. Iya. Di jari, untung di jari kiri ya. Kalau jari kanan lo pasti bakal gini dulu. Kan ada gulanya. Iya. Ya kan? Lo detail ya. Ya karena unik, unik banget ini. Tapi sebelum gue terima gue gini gitu. Karena ada gula. Lo sempat mikir nggak? Aduh gue takut ada kamera nih, ada video gitu. Iya gue sempet takut kan, gue pikir ada yang candid. Oh ternyata enggak gitu, ya udah akhirnya gue kayak gue sambil ngelap bibir, gue sambil oh nggak ada gitu akhirnya.
taunya Indra bakal ngambil rekamannya dari CCTV. Ada gue lagi lewat. Jatuhnya kayak maling ya. Ngambil dari CCTV ya. Iya bener, cuma yang gue suka karena abis itu kita ngomong kalau dia bilang kayak so we are a team for the rest of our life gitu. Aduh seru banget. Jadi ini salah satu contoh juga kalau misalkan hubungan itu bukan ownership tapi partnership yang kayak lo bilang tadi. Dan ini kita ngomongin tadi udah masalah cincin bagaimana itu dikasihnya di apartemennya Indra. Sekarang kita ngomongin traveling nih. Nah, kan tadi traveling sempat bahas tentang naik gunung. Lo itu jadi orang yang beda banget loh pada saat traveling. Maksudnya Nikita Willy yang biasanya cantik, dress, terus udah gitu pokoknya seperti princess lah. Begitu traveling bisa sporty banget. Ini emang diri lo sendiri atau lo ngikutin sesuai tema dari destination ya? Karena gue orangnya tahan banting kayaknya. Jadi lo kayak handphone Nokia ya lo? Gue bisa melewati rintangan dan hambatan apapun. Menurut gue bisa ngelakuin itu semua gitu. Jadi gue selalu pengen challenge myself untuk ngelakuin hal-hal yang gue belum pernah. Kayak contohnya gue ke Namibia. Itu adalah gurun pasir tertinggi di dunia gitu. Gue pikir gampang lah. Karena dari bawah pun gak begitu tinggi. Ternyata gurun pasir itu setiap kita step, kaki kita tuh keisep gitu. Jadi itu tuh kayak berat banget. Even kayak seperempat naik gunung tuh gue pakai help me gitu. Terus pas nyampe puncak badai pasir. Stres nggak lo gitu. Cuma ternyata semua itu berawal dari mindset kita. Kalau kita berpikir kita bisa, ternyata bisa gitu. Jadi apapun itu gue ngerasa gue bisa gitu ya. Dan termasuk gue kemarin naik gunung Himalaya, gue juga bingung kenapa gue sign up for that gitu, karena gue nonton film Everest gitu. Gue pengen banget bisa experience that gitu. Ya udah akhirnya walaupun belum sampai puncaknya, kaki-kakinya dulu lah gitu. Akhirnya ya udah. Cuma pas gue sign up, orang-orang pada bingung. Kamu yakin? Kamu perlu joki nggak gitu? Yang bawain tas gitu-gitu? Nggak perlu, saya bawa sendiri gitu. Terus kayak selama gue liburan pun gue juga bukan yang kayak harus di business class, terus koper dibawain orang, tas digendong orang, enggak. I carried everything myself gitu. Karena memang ya udah bisa. Gitu. Gue juga bingung kadang-kadang kenapa orang berpikir kayak lo bisa gitu ya kan? Karena mungkin perawakan lo di sinetron yang selama ini tercipta selama belasan tahun. Lo kan pasti wanita yang baik hati dan tersakiti, wanita lemah, kemudian yang akhirnya dibully, akhirnya disiksa, akhirnya diperebutkan, akhirnya ditukar pada saat bayi. Kayak kan itu pernah lo banget kan? Awal gue liburan sama Indra tuh yang masih kayak kamu bisa nggak, berat nggak gitu. Sekarang karena dia tahu gue tahan banting, kayak Nik bawain koper aku yang gitu, gimana bawa sendiri. Terus kayak teman-teman gue yang kayak Indra itu bantuin Niki, nggak apa-apa dia kuat gitu. Karena memang gue udah biasa kayak gitu. Seru banget ya. Jadi inget. Apa? Enggak. Jadi inget liburan sama pacar. Kita tuh tukang berantem. Gue sama mantan gue tuh sama-sama tukang berantem. Jadi waktu itu pernah gue di Amsterdam, gue lupa nama hotel ya apa. Lu pernah gak sih yang dia tuh ada di Hoek Victorian bla 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 apa gitu, yang di depan Dam Square. Tahu. Depan Damrak situ. Itu ada hotel, terus tiba-tiba kamar gue itu gue harus naik turun tangga, sementara kita bawa koper 4 koper. Kita bawa 4 koper gede, 2 koper cabin. Terus setelah keluar lift kita harus naik turun tangga. Terus gue bilang kan, gimana nih gue bilang? Iya kan namanya waktu itu masih jangan gitu dong. Udah kan akhirnya gue bilang, gimana nih? Gimana ya? Udah mana gue capek banget. Udah sini deh, serahin sama gue, kata dia gitu. Serahin sama gue. Akhirnya dia turun ke resepsionis, dia bilang, dia ngamuk-ngamuk, dia bilang kayak, iya, minuman jatuh ya Yan ya. Dia bilang kayak, gue nggak mau tahu, lo harus panggil porter, lo harus bawain ke kamar gue karena gue pesan kamar bukan yang di dalam informasi itu dijelasin gue harus naik turun tangga sendiri. Itu gangnya yang sempit banget gitu loh, jadi lo bawa kopernya harus miring. Sementara lo kalau liburan 3 minggu kan mau nggak mau pasti udah 30 kilo tuh koper 1, 2, 60 kilo udah pasti repot kan. Terus dia bilang gini, dia gebrak meja, you better do it now or I swear I'm gonna put a bad reviews, kayak gitu. Terus udah kayak gitu orangnya ngikutin
sama di belakang kita, terus dia bilang, nih, help, I can do it, terus dibanting sama dia di tangga. Gue langsung kayak, Ini siapa? mantan sahabat lo. Gue langsung kayak, ternyata dia lebih pintar acting daripada gue ya. Sumpah. Dia Akhirnya ditolongin. Koper kita dibawain semua, bahkan gue dikasih cake di kamar. Gara-gara dia ngancem, dia mau nulis bad reviews katanya di apa namanya apa? Ya itulah nama websitenya. Tapi udahlah, jangan bahas mantan, nanti dia bete sama pacar barunya. Tapi itu boleh sih trik yang dipakai pada saat liburan, acting. Iya, karena kita itu acting bukan untuk sesuatu yang menipu orang, karena biasanya apa yang kita pesen tidak seperti yang kita dapatkan, informasinya tidak dicantumin gitu misalkan di website. Nah itu bisa banget tuh, bisa jadi apa namanya trik-trik kita. Mesti agak-agak pintar lah ya kalau kita lagi traveling. Negara paling yang disukain? Negara yang paling disukai? Itali. Kenapa? Karena makanannya enak, terus desa-desanya cantik, kota-kotanya juga cantik, terus kita bener-bener kayak apa ya, kayak jadi orang desa di situ, bisa naik Vespa, terus kayak bisa stop dari satu pizza shop satu terus ke pizza shop lainnya gitu, terus kayak culture-nya juga kuat banget, terus kayak orang-orang di sana tuh kayak apa ya, ramah gitu, friendly banget. Tapi desanya Itali. Jangan ditulis di headline nanti nih. Biasanya orang-orang pada, Nikita Willy suka liburan ke desa. Ntar muncul nih headline begitu. Tapi nih. even kalau gue liburan kayak ke Banda, terus gue ke Labuan Bajo, gue selalu minta sama tripnya gue bisa datang ke kampung-kampung di sana gitu, karena gue memang orangnya seneng apa ya, seneng belajar culture dan seneng ketemu orang lokal gitu. Bukan karena lo artis lo nggak mau dilihat orang banyak. Enggak, karena gue orangnya pengen tahu rumah mereka tuh seperti apa di sana, mereka tuh masaknya kayak gimana gitu. Gue nyobain traditional food gitu-gitu, karena gue pengen coba aja hal-hal baru gitu. Sama kayak netizen di rumah juga penasaran sama lo. Apa? Lu kalau sampo udah mau habis diairin apa enggak? Kalau saus udah mau habis ditebalikin apa enggak tutupnya di rumah lu seorang Nikita Willy? Iya kan? Lu Kok dikasih air? tuh kan, enggak kan? Sampo kalau udah mau habis, biasanya kan dikasih air, dikocokin, ntar dia berbusa lagi. Bisa lu pakai. Oh iya benar. Ah, bohong Bisa orang dipakai belajar. 3 hari ya? Terus saus kalau udah mau habis, jangan dibuang. Tebalikin, tutupnya di bawah. Bisa dipakai lagi. Oh itu gue tahu. Tahu. Itu gue tahu. Alhamdulillah. Masih manusia biasa juga. Masih lah. Netizen gue pada nanya soalnya, kan gue ngomong kan, gue mau ngobrol sama lo, nih kita bilang tuh gimana sih bentuknya di rumah? Tapi kalau di rumah orangnya di kamar terus. Kenapa emang? Nggak tahu, gue seneng aja Netflix, chill di kamar gitu, terus kayak manggil orang buat scrub lah, luluran lah, terus berendam, udah bener-bener di kamar aja. Sekarang karena kemarin lagi PSBB, karantin di rumah, gue bangun tiang pol di rumah gitu supaya gue bisa belajar di situ. Itu tiang pol di rumah? Iya. Bukan lo pergi keluar? Baru gue build di rumah pas semenjak karantin. Oh iya? Oh, pantes. Gue nggak heran kalau dia suka geprek, dia pengen buka geprek bensu. Tiang dipasang di rumahnya buat pole dance. Nyokap bokap gue udah bingung kan, kenapa ini ada kiriman tiang panjang banget dari Cina gitu. Habis itu kayak, ini buat apaan gitu. Habis itu kayak, itu buat aku pole dance gitu. Serius gitu. Yaudah, mau apa lagi, udah dateng. Tinggal dipasang? Tinggal dipasang. Kan bokap gue awalnya bingung, siapa yang mau masangin. Udah lah gak usah pasang, taruh aja di rumah guru kamu gitu. Gue cari-carilah orang yang bisa pasang tiang pole dance. Dateng orangnya kayak, halo pak, saya mau pasang tiang pole dance ini, kita Willy. Ya udah. Ini salah satu keunikannya juga nih, yang memang mungkin dari Indra pernah nggak ngomong, kamu tuh unik loh. Nyokap gue juga sering bilang kamu tuh unik. Oh ya? Gitu, karena gue sering kayak apa ya, gue sering banget les sekarang. Gue les bahasa Spanish, gue les pole, sekarang gue lagi les berenang. Gitu, karena gue salah ya, gue juga teman-teman gue pada bilang lo tuh orangnya penyayang pertama, yang kedua unik, beda daripada yang lain. Bisa tiba-tiba lo jadi lo tuh bintangnya apa ya, Ki? Cancer. Gue Gemini. Oh, kita deketan. Ya. Jadi kita tuh bukan two face, sebenarnya lebih kayak two side sih. Kita bisa shifting diri kita di mana kita berada tepatnya. Jadi kayak temen-temen gue juga bilang, lu tuh aneh banget. Kayak sekarang gue tuh ada kursus bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Kok bahasa Inggris, Jor? Iya, gue kursus bahasa Inggris karena cerita gue waktu itu gue ada meeting di Hong Kong
Nah salah satu prinsipalnya itu adalah orang dari, gue lupa dari mana tapi dia itu British gitu, dan gue harus meeting di lounge, di mana di lounge itu ada banyak table, semua orang pada meeting karena pada saat itu lagi kayak apa ya namanya, gue lupa, international licensing bla 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 gitu ya. Jadi orang dari mana aja tuh kalau mau ngambil license ada di sana. Nah gue ketemu sama salah satu prinsipalnya Nickelodeon sama Shaun the Sheep kalau nggak salah, dan mereka tuh British. Terus Susah kan? nyet, gue hampir gagu. Dia ngomong, oh ya Jode, dia ngomong gitu. Terus itu kan di lounge ya, gue jadi kayak, aduh, handphone udah gue terbalikin, gue dengerin lagi dia ngomong apa, aduh, jadi mikir banget karena kan British. Nah sekarang gue belajar bahasa Inggrisnya di rumah, British accent. gue ajak ke movie room, gue setel film yang kenceng, gue suruh dia ngomong. Jadi gue British accent tapi di apa namanya, di public area, karena kan kalau lo ngobrol berdua begini mungkin lo masih bisa bisa mikir lah, lo masih bisa atur. Terus gue ada kursus golf sekarang, terus gue ada macam-macam deh. Iya, karena buat gue, mungkin buat lo juga, karena nggak ada kata telat buat belajar hal yang baru kan gitu. Terlebih gue waktu kecil, gue tuh sesibuk itu dan gue nggak sempet untuk belajar hal-hal yang lain kecuali belajar pelajaran dan syuting. Udah that's all gitu. Jadi sekarang gue lagi banyak waktu senggang, gue pengen belajar yang dulu tuh gue pengen belajar gitu. Kalau gue juga selalu berpikir gini, apalagi namanya bahasa ya, gue pengen banget bisa banyak bahasa walaupun tidak terlalu dalam, tapi gue pengennya gue bisa menyapa mereka, memperkenalkan diri, karena once lo lagi ada di, katakan lo lagi di pedalaman Afrika, kemudian lo ketemu salah satu tour guide yang ternyata bisa, halo Nikita, saya Jordi, tour guide kamu, kalau butuh apa-apa hubungi saya, lo pasti akan merasa dekat banget sama dia. Itu dia yang gue pikirkan ketika gue ketemu sama French people. Gue akan ngomong bahasa Prancis sama dia, gue ngomong Portugis bisa, atau bahasa Urdu juga pengen gue belajar. Bener bisa. Sekarang lo lagi belajar apa bahasa? Gue Chinese, terus udah gitu. Oh Chinese, gue juga pengen sih belajar Chinese. Iya, nah si Chinese ini kan karena maksudnya Chinese kan dipakai lebih bahasa pertama di dunia kan. Nah, jadi kayak bagus banget. Nah ini sekarang kursus yang gue lihat lagi yang baru lo pelajarin adalah berenang. Lo mau jadi duyung sinetron lo? Nyokap gue dari pagi lagi ngaji kan, terus gue kayak, mam aku jalan dulu ya, aku mau les apa lagi gitu, les berenang gitu. Nyokap gue ketawa gitu. Jangan salah, gue sekarang belajar sama atlet SEA Games gitu, dan gue memang belajar, gue pengen kayak streamline gue bener, lompatan gue bener, terus gaya bebas, gaya dada gue tuh bener. Tapi emang keren sih kayaknya, gue tuh nggak bisa soalnya kayak lo pas berenang, gue tuh kalau jatuh ke air kayak batu. Iya kan? Pure. Pengen yang tuh yang iya, yang nggak ada suaranya, yang celep gitu. Terus gue pengen yang pas berenang terus lo bisa salto di dalam air terus berenang lagi gitu. Gue pengen belajar itu. Itu udah next level lagi, Mbak. Iya. Lo bisa salto di dalam terus lo berenang. Kalau berenang kan lagi, misalnya ini tembok nih, kesini terus dia langsung langsung balik kan? Ditendang dulu sama dia. Betul, gue pengen belajar itu. Gue bilang sama guru gue pengen belajar itu. Dia bilang, nggak, kamu berenangnya aja belum bener, lo mau belajar situ lo harus step by step gitu. Lo nggak mau belajar ternak jangkrik gitu sewaktu-waktu? Itu menjaga ekosistem lo, atau sarang burung walet? Lo kan banyak rumah yang nggak kepake, lo tutup. Nyokap gue sampai bilang kayak, kamu belajar masak kayak apa kayak gitu ya, bisa berguna buat nanti gitu. Ini juga berguna buat tubuh aku bilang. Iya juga sih. Iya, investment sih buat di masa yang mendatang. Hobi yang paling mirip lo sama Indra? Olahraga. Kita olahraga apapun. Gitu. Jadi kayak gue sama Indra itu makannya sebanyak itu. Orang-orang tuh kalau ngeliat kita berdua makan tuh kayak, gila makan lagi gitu, karena memang kita berdua makannya sebanyak itu. Cuma kita olahraganya juga segila itu. Even kalau kita lagi holiday, kita nggak pernah ngelewatin satu hari pun tanpa olahraga. Walaupun itu hotel nggak ada gymnya, kita pasti kayak cari kegiatan kayak sepeda lah, hiking lah, ini itulah gitu. Pokoknya kita nggak pernah ada yang cuma diem doang di resort gitu. Pasti full activity gitu ya. Oke, gue mau ada beberapa pertanyaan. Ini adalah fast question, nanti abis itu baru lo jawab alasannya kenapa. Tapi kita tanya dulu semuanya, oke? Pertanyaannya, Nikita Willy, selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuh. Inpreo atau Mami Yora? Mami. Artis sinetron atau ibu rumah tangga? Apa?
Artis sinetron atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Iyalah, orang habis ini suami lu kaya banget. Banyak harta tapi kesepian atau pas-pasan tapi dikelilingi orang tersayang? Pas-pasan. Nggak pernah kan lo, makanya lo pilih pas-pasan. Lo nggak pernah ngerasain soalnya. Lo nggak pernah ngerasain, kampret. Pernah deh kayaknya. Aduh, pernah kan kayaknya. Duh, lama banget. Oke. Heels atau sneakers? Heels. Apa ini pertanyaan terakhir? Jordi Onsu atau Joshua? Jordi Onsu. Gue gak pernah dilabrak, men. Jojo. Jadi gue sampaikan Jo, permintaan maaf lo. Jordi Onsu lah, gue sering dikasih geprek bensu gratis. Dan bensu gitu. Tapi emang Niki tuh gitu, kalau misalkan dia lagi mau ada acara charity ya dia pasti ajakin teman-temannya. Yeah. Dan gue selalu seneng banget karena menurut gue ini balancing our life sih. Kita pernah seneng-seneng bareng. Iya. Di saat lo punya satu good move untuk berbagi, lo jangan lupa teman-teman lo, maksudnya. Ibaratnya lo jangan mau masuk surga sendirian, men. Iya, benar. Kemarin kita serunya juga bareng-bareng. Jadi gue appreciate banget kayak gitu. Bahkan gue sering nanya sama Niki, Ki, langsung dijelasin. Oke. Selingkuh atau diselingkuhin? Jawabannya adalah selingkuh. Karena kayaknya diselingkuhin itu sesakit itu sih. Dan bukan kayaknya sih, dulu aku pernah diselingkuhin. Pernah nggak? Pernah. Masa secantik lu pernah diselingkuhin? Pernah lah. Masa? Pernah. Pernah ditolak nggak? Enggak. Catet. Nggak pernah ditolak tapi diselingkuhin iya. Kurang beruntung memang tuh. Nggak tahu diri memang. Inpreo atau Mamiora? Mami. Iya. Kenapa? Ya karena apapun itu kan Mamiora ibu gue gitu. Jadi apapun pasti ibu dulu. Artis sinetron atau ibu rumah tangga? Karena kalau misalkan udah menjadi ibu rumah tangga kan harus nurutin apa kata suami. Jadi kalau misalkan suami bilang stay di rumah daripada syuting ya udah harus stay di rumah gitu. Kalau bisa dua-duanya sih bagus. Tapi sejauh ini Indra boleh dua-duanya kan? Boleh. Good. Banyak harta tapi kesepian atau pas-pasan tapi dikelilingi orang tersayang? Karena gue orangnya nggak bisa sendiri, gue harus rame sama temen gue, sama keluarga gitu-gitu. Jadi memang nggak bisa kayak kesepian. Tapi pas-pasan bisa nggak? Kayaknya bisa kalau sama-sama orang-orang yang disayang. Tapi kan pertanyaan gue tadi kapan terakhir pas-pasan? Lupa gue kapan? Nggak tahu. Nggak pernah lah, anggap kita Amin, nggak amin, pernah. mudah-mudahan nggak. Oke, heels atau sneakers? Heels. Heels? Karena gue memang tidak pecinta sneakers. Oh, Gue pakai heels dari TK, tau nggak? Mantap. Jadi TK tuh kadang-kadang kan sering ada kayak sepatu-sepatu anak kecil, ada hak-haknya kecil kan. Itu gue sering banget. TK, lu TK di mana sih? Mutiara Indonesia namanya. Udah naik mobil apa naik angkot? Naik becak, pernah nggak becak? Di Jogja pernah. Lu tahu nggak di Indonesia dulu ada transportasi umum namanya helicak? Helikopter. Bukan. Helicak namanya. Sumpah. Ada namanya helicak. Tapi malu. itu long time ago, lama banget. Gue juga belum pernah ngerasain sih, tapi gue tahu bentuknya. Helicak tuh helikopter bentuk becak. Helikopter tapi pilotnya ngegoes di belakang. Iya ya? Enggak lah. Oh, enggak. Beda. Beda helicak, oplet tuh satu letting tuh. Beda. Kalau oplet gue tahu karena gue sering nonton Sidul. Oh iya, oplet dan lain-lain. Oke, mikrolet lo pernah? Oke, angkutan umum lo nggak pernah sama sekali berarti? Busway. Itu juga gara-gara lo jadi brand ambassador mungkin? Enggak. Karena itu waktu itu awal pembukaan busway. Terus lo diundang? Enggak, gue cobain sekali. Sebagai influencer? Enggak, sebagai orang, gue berdua sama ayah aja tuh masih sepi banget, orang-orang masih belum pada naik busway. Gue pengen coba sih gimana sih naik busway. Dari mana ke mana? Dari, gue jujur nggak tahu jalan, cuma dari yang ada bundaran, ada patung, Bundaran HI? ada Plaza Indonesia, iya bundaran HI sampai ke Senayan kayaknya. Oh, ya selonjor lah ya, 3 kilometer ya, tapi oke. Tapi gue juga pernah naik kayak metro mini, angkot gitu. Syuting kan? Iya. Gue udah duga pasti pakai anduk di sini ala-ala kernet kan lo. FTV banget. Iya. Ratu sinetron FTV banget, terus jatuh cinta sama penumpangnya gitu. Iya, udah gitu sebelum jatuh cinta biasanya nabrak dulu, terus bendanya jatuh. Begitu ngambil barang ada lagunya. Gitu kan. Marah-marah dulu gitu. Iya. Hah, kok lo lagi sih yang ada di sini?
Lo lagi buat ulah mulu lo sama gue. Taunya rumahnya tetanggaan. Iya benar. Itulah. Tapi terakhir, Jordi Onsu atau Joshua? Pertanyaan. Jordi Onsu lah. Joshua juga, dia waktu itu aja gue undang ke podcast katanya lagi nggak keluar rumah. Sekarang dia kemana-mana. Gue blok juga dia, tenang aja. Joshua. Enggak. Ngobok-ngobok terus soalnya dia udah kecil. Oke, kita terakhir nih, planning ke depan 2021 menghadapi si pandemi ini. Kan syuting sudah mulai jalan sekarang. Pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang mungkin pengen berbisnis, pengen berkarir juga menghadapi pandemi ini juga masih seperti apa dari seorang Nikita Willy? Sekarang kan new normal gitu, jadi sebisa mungkin kita walaupun tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, kita mengikuti peraturan pemerintah lah gitu, dan kita juga menjaga kesehatan diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu, dengan kayak kemana-mana cuci tangan sebelum masuk sebelum tidur kita harus mandi sebelum kita ketemu sama orang tua gitu. Jadi kedepannya sih kalau gue mudah-mudahan, harusnya gue kan udah syuting film di Solo dari sebelum kuarantin. Jadi kayaknya minggu depan Senin besok mau syuting gitu, mudah-mudahan lancar, dan sinetron juga kayaknya mau jalan lagi gitu. Jadi mudah-mudahan semua kerjaan bisa kembali normal seperti dulu. Amin. Ini film tentang apa nih? Biografi orang gitu. Oh, biografi orang. Pemainnya siapa aja dan prediksi kapan keluar? Harusnya akhir tahun ini, cuma karena sekarang postpone dan bioskop juga belum buka gitu, jadi kayak we don't know, mudah-mudahan ada yang terbaik lah. Secepatnya. Amin. Oke, Ki, thank you, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol sama kita dari A sampai Z, sudah dijawab semua. Dan buat kalian semua MOP lovers di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Kakak Beradik Podcast hari ini, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bye bye.